Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakinah Hanani Nuzul dari kelas 5C Humas. Saya akan mempresentasikan tentang kasus Garuda Indonesia dengan YouTuber Rius Fernandes. Saya mendapatkan berita ini dari republika.co.id pada tanggal diterbitkannya Rabu 17 Juli 2019. Berikut sinopsisnya. Dua YouTuber harus berurusan dengan polisi setelah memperlihatkan kartu menu kelas bisnis Garuda Indonesia. Hal itu dialami dua YouTuber bernama Rius Fernandes dan Elwiana Monica. Rius Fernandes dan Elwiana Monica harus berurusan dengan pihak polisi karena dilaporkan PT Garuda Indonesia atas dugaan pelanggaran UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE. Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta Kombes Pol Victor Togi Tambunan mengatakan, PT Garuda Indonesia melaporkan dua YouTuber terkait kasus kartu menu tulis tangan atas dugaan pelanggaran UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE. Kedua YouTuber itu yakni Rius Fernandes dan Elwiana Monica akan segera dipanggil aparat kepolisian. Benar, ada laporan dari Garuda dan saat ini kami mengundang para saksi untuk didengar keterangannya, sebut Victor kepada Kompas.com, Selasa, 16 Juli 2019. Diberitakan sebelumnya, Rius mengunggah foto kartu menu kelas bisnis yang hanya ditulis tangan di Instastory akun Instagram @riusfernandes pada Sabtu, 13 Juli 2019, malam. Beredarnya foto kartu menu kelas bisnis Garuda Indonesia rute Sydney dan Pasar yang diunggah Rius menuai kontroversi. Sedikit review dari saya. Jadi Serikat Buruh Garuda Indonesia ini melaporkan kepada YouTuber Rius Fernandes atas tuduhan pencemaran nama baik karena Rius ini telah merekam dan mempublikasikan di YouTube channel YouTube pribadinya yaitu Rius Fernandes. Di konten tersebut dia memvideokan daftar menu dengan selembaran kertas yang ditulis tangan oleh pramugari. Padahal sebelumnya pramugari ini sudah meminta maaf kepada penumpang karena dengan alasan karena masih dalam proses pencetakan. Lalu setelah kasus ini naik, Garuda Indonesia mengeluarkan pengumuman atas larangan mendokumentasikan kegiatan di pesawat karena banyak yang tidak setuju dengan adanya larangan tersebut. Garuda Indonesia ini sudah menyempurnakan surat edaran tersebut. Surat edaran berisi imbauan agar penumpang menghormati privasi penumpang lain dan awak pesawat yang sedang bertugas. Imbauan tersebut dimaksudkan untuk memastikan seluruh operasi penerbangan Garuda Indonesia dengan aturan perundang-undangan yang berlaku termasuk UU Penerbangan dan UU ITE dan UU yang terkait lainnya. Pendapat saya, karena permasalahan ini menyangkut organisasi pihak perusahaan, yaitu Serikat Karyawan Garuda Indonesia dengan publik YouTuber Rius Fernandes, di mana terdapat dampak kerugian yang dialami oleh perusahaan atas unggahan tersebut, maka proses penyelesaiannya yaitu menggunakan community relation organisasi berdasarkan pendekatan yang memosisikan komunitas sebagai mitra dan konsep komunitasnya sebagai rekan. Jadi harusnya sesama rekan saling membantu dan bekerja sama. Etikanya yaitu hak atas privasi telah diatur di dalam pasal 28G ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berbunyi setiap orang berhak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, mengganggu kenyamanan dan ketentraman orang lain. Manusia
Sebagai makhluk sosial sangat membutuhkan rasa aman, tentram, dan terlindungi. Trauma, segala yang berkaitan dengan hubungan atau interaksi terhadap sesama, sekitar, dan komunitasnya. Setiap manusia memiliki kepentingan, namun jika kepentingan itu salah sasaran, maka dapat merugikan atau bahkan membahayakan orang lain. Jadi kita itu harus mempunyai etika. Mau ngevlog pun mempunyai etika, karena tidak semua orang itu fine aja berada di vlognya dia gitu. Karena setahu saya kalau di luar negeri itu yang namanya buat ngevlog gitu aja itu nggak boleh, karena itu mengganggu privasi untuk penumpang yang lain. Kalau di Indonesia saya kurang tahu itu diperbolehkan atau tidak untuk ngevlog, tapi setahu saya kalau buat foto buat pribadi aja kayak selfie itu mungkin diperbolehkan kalau di luar negeri. Kalau di Indonesia saya kurang tahu kalau untuk ngevlog itu boleh apa enggak. Yang pasti kalau untuk selfie untuk diri sendiri itu pasti boleh, karena kita harus menghormati privasi orang lain, itu etika yang benar. Kesimpulannya, kasus ini menyadarkan kita manusia sebagai makhluk sosial sangat membutuhkan rasa aman, tentram, dan terlindungi. Dengan permasalahan ini mengingatkan setiap public relation selalu menghadapi resiko dari destabilisasi yang bersumber dari kejutan-kejutan eksternal ataupun variabel-variabel luar. Sesungguhnya sumber gangguan bagi organisasi tak hanya dari lingkungan internal organisasi itu seperti salah urus, mismanagement, tapi lebih banyak terjadi karena perubahan yang tak terduga pada lingkungan eksternal organisasi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.